Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Ria Vinola Alvanisari dan rekan saya yang akan menjelaskan setelah saya yaitu adalah Umu Masmudah yang akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya tugas ilmiah atau karya makalah kami yang berjudul Karakteristik dan Tugas Perkembangan Masa Remaja Awal. Pengertian dari perkembangan. Perkembangan atau development adalah perubahan yang berhubungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Perkembangan sendiri merupakan perubahan dan diferensi fungsional dalam bagian-bagian tubuh. Lalu, ada juga istilah adolescensi atau remaja. Berasal dari kata Latin yaitu adolescere, kata bendanya adolescentia yang berarti remaja, yang memiliki makna tumbuh atau tumbuh menjadi lebih dewasa. Bangsa primitif atau bangsa purbakala dahulu memandang masa puber dari masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu menghasilkan reproduksi. Istilah adolescence seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas lagi. Dari arti ini bisa mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa perkembangan remaja awal, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum. Biasanya, masa remaja awal dimulai pada saat usia 11, 12, atau 13 sampai dengan usia 16, 17, dan 18 tahun. Adapun karakteristik masa perkembangan remaja awal. Yang pertama ada perkembangan fisik, di mana remaja merasakan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan pada diri mereka karena anggota badan atau otot-ototnya tumbuh secara tidak seimbang. Oleh karena itu, biasanya hal ini sering terjadi pada masa perkembangan remaja awal. Karakteristik yang kedua yaitu adalah perubahan eksternal. Perubahan ini ditandai dengan cepat atau lambatnya pertumbuhan anak laki-laki dengan anak perempuan. Biasanya, anak perempuan perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Misalnya, seperti anak perempuan lebih utama dan lebih dulu berpubertas, yaitu adalah mengalami haid lebih utama dibandingkan dengan anak laki-laki yang mengalami mimpi basah. Karakteristik yang ketiga yaitu adalah perubahan internal. Perubahan ini ditandai dengan sistem pencernaan, seperti perut menjadi lebih panjang sehingga tidak terlalu menyerupai bentuk pipa. Yang kedua, ada hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah panjang. Yang ketiga, ada otot-otot di perut dan dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan kuat. Dan masih banyak yang lain. Lalu, ada karakteristik yang keempat, yaitu perkembangan emosi. Pada masa perkembangan remaja awal, cenderung perubahan emosi itu lebih tinggi dari masa anak-anak. Hal ini dikarenakan mereka berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi yang baru. Sedangkan selama mereka pada masa kanak-kanak kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Meskipun ketika pada masa remaja emosinya sama dengan masa kanak-kanak, cuma berbeda pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat. Karakteristik yang kelima yaitu
perkembangan kognitif. Perkembangan ini dimulai dari usia 12 tahun. Proses pertumbuhan otak telah mencapai kesempurnaan. Pada masa ini, sistem syaraf yang berproses informasi berkembang secara cepat dan telah terjadi reorganisasi lingkaran syaraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Dan karakteristik yang keenam yaitu adalah perkembangan sosial atau disebut dengan social cognition, berkembang pada masa remaja. Social cognition yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja dapat memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebayanya. Yang kedua adalah tugas-tugas perkembangan masa remaja awal. Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus individu dan merupakan transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik pula. Apabila tugas perkembangan sosial ini dilakukan dengan baik, remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan untuk fase berikutnya. Sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya, maka akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya. Ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan akan menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. William Kais sebagaimana dikutip Yudrik Jaja mengemukakan bahwa terdapat 7 tugas-tugas perkembangan masa remaja awal. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari segi orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. Dan yang terakhir, yaitu mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri. Yang C yaitu faktor yang menghambat dan menunjang perkembangan masa remaja awal serta cara mengatasinya. Yang pertama, faktor yang menghambat dan menunjang perkembangan masa remaja awal yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi atau sosial keluarga, tingkat pendidikan, kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Yang kedua yaitu cara mengatasi faktor yang menghambat dan menunjang perkembangan masa remaja awal. Terdapat 7 cara mengatasi faktor ini. Yang pertama yaitu membangun sifat kejujuran anak. Yang kedua, mencegah kekerasan dalam keluarga. Yang ketiga, terbiasa dengan cara mendengarkan keluhan anak dan segera mencari tindakan yang sesuai dengan keluhannya tersebut. Yang ketiga, mengajarkan awal masa remaja anak
Untuk bersosialisasi dengan baik, hal ini dibutuhkan kematangan fisik supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Yang keempat, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku dan merangsang hubungan sosial yang baik. Yang kelima, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat remaja, lalu memberikan pengarahan yang positif. Yang keenam, memberikan pendidikan agama. Hal ini dapat dimulai sejak di dalam lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu luang yang teratur.